Saat ini sulit membayangkan dunia tanpa media sosial. Bahkan, bagi sebagian orang, media sosial dianggap bagian penting dari kehidupannya. Tempat cari uang, bersosialisasi, hiburan, aktualisasi diri, atau cari sensasi. Konten adalah nafas media sosial saat ini. Pembuat konten di media sosial dan platform berbagi konten lainnya berlomba-lomba mencari perhatian warganet. Sayangnya, perlombaan ini membawa dampak buruk. Orang-orang mulai melakukan aksi ekstrim dan berisiko tinggi demi konten. Akhir September 2021, sekelompok remaja melakukan aksi penyetopan truk kontainer yang sedang melaju secara mendadak. Aksi ini dilakukan demi konten. Akibatnya, salah seorang dari kelompok remaja tadi terlindas truk. Ia tewas di tempat. Peristiwa serupa ternyata pernah terjadi sebelumnya. Itu semua demi konten. Mengapa mereka bisa senekat itu hanya demi konten? Jadi perilaku-perilaku beresiko itu dilakukan oleh mereka ya karena mereka sebagai usaha mereka untuk menunjukkan siapa saya di dalam masyarakat, posisi saya apa, gitu ya. Nah, karena mereka tidak ada kesempatan dan ada tidak bimbingan untuk menemukan cara lain untuk menunjukkan eksistensi diri mereka, ya jadi mereka melakukan hal-hal yang berbahaya yang sangat mudah sekali untuk mendapatkan atensi. Menurut pengamat media sosial Abang Edwin Syarif, fenomena orang berbuat ekstrim atau nekat demi konten bukan hal yang baru. Itu bukan cuma di Indonesia, itu fenomena global. Jadi kalau yang kejadian bahwa segerombolan anak ketabrak gara-gara mengejar konten, kalau di luar negeri banyak banget. Misalnya kayak selfie di tebing, akhirnya sebelum selesai selfie udah jatuh. Awalnya kan dulu selfie, orang senang selfie, habis itu tapi lama-lama makin ekstrim. Dalam perilaku bermedia sosial sempat dikenal istilah FOMO, Fear of Missing Out, yaitu fenomena pengguna media sosial yang merasa cemas jika dianggap ketinggalan berita atau informasi yang sedang ramai beredar di media sosial. Jadi orang-orang di mana orang-orang nggak mau ketinggalan di situ. Sekarang justru mereka yang pingin ke depan dan ingin mendapatkan exposure yang luar biasa dari media yang ada sekarang. Jadi awalnya kalau dulu fear of missing out. Jadi orang-orang gimana nih caranya supaya gua nggak ketinggalan berita nih. Jadi orang menatap ini terus untuk supaya mereka nggak ketinggalan. Jadi nyari cara. Nah, sekarang beda, karena mereka dimungkinkan untuk menjadi orang yang dalam berita tersebut supaya jadi aktornya. Menurut laporan Hootsuite tahun 2021, dari hampir 275 juta penduduk Indonesia, ada 170 juta orang menggunakan media sosial. Artinya, 61% orang Indonesia bermedia sosial. Jumlah pengguna yang besar menjadikan media sosial tempat tepat untuk menarik perhatian masyarakat. Ada yang melakukannya dengan cara elegan seperti berbagi pengetahuan atau kreasi yang kreatif. Yang lainnya mengandalkan konten sensasional atau melanggar norma. Tak jarang konten nyeleneh malah berujung hukuman pidana. Media sosial adalah wadah besar dalam teknologi komunikasi saat ini. Ia bersifat netral. Ia bersifat netral dan isi positif atau negatifnya ditentukan oleh penggunanya.